Kasih. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali, saudara-saudara, yang menjadi inti dari Alkitab kita. Kita akan melihat tentang kasih. Di dalam bahasa Yunani, itu ada 3 kata yang semuanya diterjemahkan dengan kasih atau cinta. Yang pertama, yaitu kata eros. Eros ini adalah berbicara tentang romantic love. Kasih di antara pria dan wanita. Dan eros itu punya satu ciri, yaitu dia berpusat pada diri sendiri. Eros itu sifatnya egois, saudara. Itu sifat dari kasih eros. Sehingga dapat dikatakan bahwa eros itu dia hanya menerima saja. Itu sifat dari eros, saudara-saudara. Menerima. Eros itu apa tidak penting? Penting. Dan dikatakan bahwa eros itu perlu juga. Kalau tidak ada eros, kita tidak bisa lahir di dunia ini, saudara. Tapi eros itu aman kalau di dalam koridor pernikahan antara suami dan istri. Perhatikan ini, terutama anak-anak muda, tapi juga orang tua, saudara. Tapi di luar daripada pagar pernikahan, maka eros itu menghancurkan. Jadi eros itu penting. Perlu, tapi harus ada di dalam ikatan pernikahan. Tuhan memberikan eros ini kepada manusia adalah bagian daripada kasih, bagian dari pernikahan. Sehingga manusia bisa beranak cucu, bisa melahirkan keturunan. Tapi di luar daripada pernikahan, maka eros itu pasti akan membawa kehancuran. Dia tidak akan membawa hal-hal yang baik. Mungkin sepertinya baik. Sepertinya menarik, tapi di belakang itu ada kehancuran yang tidak bisa diperkirakan, saudara. Tolong anak-anak muda perhatikan supaya Anda mempunyai keluarga yang diberkati Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang bisa kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 11 antara Daud dan Batsheba. Itu adalah kalau zaman sekarang istilahnya perselingkuhan. Eros yang di luar daripada pernikahan. Apakah Daud menikmati? Menikmati hanya sesaat. Tapi setelah itu, saudara-saudara, kehancuran yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dia tidak pernah tenang lagi. Anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Termasuk di dalam pasal 13. Amnon dan Tamar ini adalah hasil atau tuaian dari Daud. Jadi kita melihat ini adalah hal-hal yang menjadi contoh dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah. Perselingkuhan itu sudah dianggap biasa. Kalau dulu yang pria yang berselingkuh, sekarang yang wanita yang berselingkuh. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Jangan main-main dengan perselingkuhan. Itu akan menghancurkan Anda. Menghancurkan rumah tangga Anda. Menghancurkan anak cucu Anda. Jangan dianggap ringan ini. Demikian juga anak muda. Perhatikan, pelihara kekudusan. Sampai kepada hari pernikahan. Jangan Anda main-main dengan hal ini, supaya hidup pernikahan Anda sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Inilah kasih eros, kasih romantik. Manusia perlu kasih eros, tapi harus di dalam pagar pernikahan yang benar. Yang kedua, yaitu kasih yang namanya phileo. Kata phileo itu dipakai di dalam Alkitab 26 kali. Dari kata phileo kita tahu ada kata Philadelphia. Kasih phileo ini adalah kasih persaudaraan, brotherly love. Dan kasih phileo ini berpusat pada orang lain. Lebih baik daripada kasih eros. Kalau kasih eros itu sifatnya egois.
Ya, asal saya senang, asal saya menikmati, itu kasih eros. Tapi phileo itu dia memulai memikirkan orang lain. Saya ingin teman saya ini bahagia. Saya ingin teman saya ini senang. Nah, dia berpusat kepada orang lain. Itu kasih phileo. Sehingga cirinya adalah take and give. Memberi dan menerima. Nah, ini kasih ini perlu. Dalam rumah tangga juga perlu ada kasih phileo. Take and give. Kalau salah satu cuma take tok, salah satu cuma give tok, nggak mungkin bisa bertahan rumah tangga itu. Rumah tangga itu harus take and give, suami istri. Saling memberi, saling menerima. Saya katakan bahwa kasih phileo itu adalah kasih karena. Kasih karena. Apa artinya kasih karena? Begini saudara. Kasih ini adalah kasih yang butuh alasan. Oh, saya berbuat baik karena dia juga baik kepada saya. Saya memberi karena saya juga dia sering memberi saya. Saya care karena dia adalah teman baik saya. Dia adalah kelompok saya. Dia adalah grup saya. Gitu. Itu kasih karena. Ya, butuh alasan. Dan kita bersyukur Tuhan mengasihi kita bukan dengan kasih phileo ini. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih phileo, kayaknya kita nggak bisa dapat kasih Tuhan. Karena tidak ada alasan yang bisa kita berikan untuk kita bisa dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini kasih karena. Ya, ini kebanyakan manusia ada di sini. Berbuat baik karena memang kita banyak menerima kebaikan dari orang tersebut. Kita berbuat baik karena orang itu memang baik dengan saya. Karena orang itu patut dikasihani, karena menyenangkan hati dan sebagainya dan sebagainya. Ada berbagai macam alasan. Itu kasih phileo, kasih karena. Apakah kasih ini tidak baik? Baik. Kasih phileo itu baik. Namun saudara-saudara, kasih phileo ini tidak memadai. Karena kasih phileo ini tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Kasih phileo ini tidak cukup untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Tidak bisa menyempurnakan. Jadi walaupun baik, tapi tidak mencukupi. Dalam standarnya Tuhan itu tidak mencukupi. Bagaimana kita bisa tahu? Mari kita baca beberapa ayat. Yang pertama kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Perhatikan ayat ini. Karena di dalam ayat ini dipakai kata phileo. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Nah, mengasihi di sini dipakai kata phileo. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Karena apa? Karena kamu golongannya, karena kamu dari dunia, karena kamu grupnya. Karena kamu menyenangkan dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, ini phileo. Ini jelas sekali ciri-ciri phileo. Kalau dia blok sama saya, dia menyenangkan saya, dia grup saya, dia ya semacam itulah, maka saya mengasihi dia. Tapi karena dia tidak termasuk kelompok saya, no way. Nah, ini dunia. Makanya jangan heran kalau kita dibenci oleh dunia. Karena apa? Karena memang kita bukan dari dunia ini, kata Yesus. Dunia cuma paling pol bisa memberi kasih phileo. Kasih yang bersyarat. Kasih yang punya selalu alasan karena. Sudah jangan kaget. Ya ini sudah hebat ini. Kasih phileo itu sudah hebat. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sudah. Kalau kita sudah punya kasih phileo itu sudah hebat. Saya sering tekankan kepada suami istri yang mau masuk pernikahan, coba belajar dulu kasih phileo. Karena kasih phileo kasih take and give. Coba belajar dulu. Nggak usah muluk-muluk, coba belajar take and give lah suami istri ini. Perlu saudara, tapi nggak bisa, nggak cukup. Nanti kita akan lihat. Contoh berikutnya, sudah di dalam 2 ayat ini, kita melihat bagaimana Yesus itu diperlakukan oleh dunia. Baru seminggu sebelumnya waktu Yesus masuk ke Yerusalem, masa mengeluh-elukan dia, Hosana, Hosana, yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud. Wah, semua menyambut. Tapi tidak lebih dari seminggu kemudian, orang yang sama yang berteriak Hosana itu sekarang berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini kasih phileo. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menaruh pengharapannya kepada massa. Dia tidak pernah terpengaruh dengan respon daripada massa. Karena dia tahu hati manusia. Jadi kasih ini sangat gampang berubah. Kasih phileo. Makanya kasih phileo ini tidak memadai. Kita tidak bisa mengandalkan kasih ini untuk mencapai kesempurnaan. Tidak bisa. Kita perlu kasih yang ketiga, yaitu kasih agape.
agape atau agapau. Jadi ada dua, agape atau agapau sama. Kata ini dipakai di dalam Alkitab paling banyak. Karena Alkitab ini pada dasarnya adalah penuh dengan kasih Allah ya. Ada 258 kali minimal muncul kata agape ini, saudara. Jadi agape ini adalah kasih ilahi, divine love. Kasih ilahi, kasih Allah. Karena begitu besar agape Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan filio Allah, tapi agape dari Allah, kasih Allah itu. Sehingga dia karuniakan anaknya satu-satunya yang tunggal itu. Dia berikan supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara harus tahu bahwa agape ini bersumber dari Allah. Bukan kita, saudara. Kita enggak punya ini. Itu bisa kita miliki karena pengenalan kita kepada Allah. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, maka kasih itu muncul dalam hati kita. Semakin Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kasih agape itu muncul, saudara. Jadi itu sama sekali bukan dari diri kita sendiri. Manusia tidak punya ini agape. Manusia paling pol itu filio. Tapi kebanyakan saya yakin manusia di dunia ini semuanya kasihnya kasih eros. Kasih yang cuma egois berpusat pada diri sendiri. Jadi ini adalah kasih yang benar-benar dari Allah sendiri. Karena Allah itu agape. Allah itu kasih. Nah sudah ciri daripada kasih agape itu hanya memberi. Jadi sudah perhatikan kalau kasih eros itu hanya menerima. Kalau kasih filio itu take and give. Kalau kasih agape itu hanya memberi. Atau saya katakan adalah kasih walaupun. Nah ini kasih walaupun ini, saudara. Ini yang kita perlu pelajari, bukan? Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang walaupun dia sudah menjahati saya. Walaupun dia sudah menyakiti saya tetap baik. Walaupun saya sudah dikecewakan oleh dia, saya berusaha untuk tetap mengasihi dia. Walaupun dia itu saya tidak kenal, tapi saya mengasihi dia. Ini kasih agape. Walaupun dia bukan grup saya, bukan kelompok saya, tapi saya mengasihi. Saya care. Nah, kasih walaupun. Ini kasih agape. Ini yang perlu kita miliki, saudara. Karena kasih inilah yang bisa menyempurnakan gereja Tuhan. Tanpa agape, gereja tidak akan mencapai kesempurnaan. Jadi kasih ini saudara-saudara yang Tuhan inginkan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah mendemonstrasikan agape ini dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan ingin juga kita memiliki kasih ini. Ada beberapa ayat yang ingin saya bahas dengan ringkas. Bagaimana keinginan Tuhan itu di dalam Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan berkata di dalam khotbah di bukit demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ini adalah tujuan gereja Tuhan. Kalau diizinkan, kita rindu mencapai kesempurnaan itu. Itu Paulus bukan? Rindu disempurnakan, rindu sempurna kalau itu seizin Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu harus sempurna. Kata sempurna ini membuat kita keder ya. Gimana saya bisa sempurna? Kamu harus sempurna karena Bapakmu itu sempurna. Karena Yesus sempurna. Maka ukuran kita adalah sempurna. Nah kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, maka saudara bisa mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara tentang kasih. Mulai ayat 43 sampai ayat 47 itu. Itu jelas Tuhan sedang berbicara tentang kasih. Dia berkata, kamu harus, kalau saya ringkaskan ya perkataan ini. Kamu sudah mengerti filio, tapi kamu harus meningkat kepada agape. Itulah kamu itu anak-anak Tuhan. Jangan cuma berbuat baik, mengasihi orang yang mengasihi kamu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Kalau itu saja yang kamu berbuat, kamu ini sama dengan pemungut cukai. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara bisa baca itu. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang kasih sebenarnya di sini. Jadi kesempurnaan itu adalah kasih agape yang dipraktekkan di dalam hidup kita, saudara. Dan kalau saudara masih ingat di dalam 2 Petrus pasal 1, Petrus juga dia berkata kepada iman harus ditambahkan. Ada 7 step ya dari iman terus meningkat. Yang keenam itu adalah filio, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada orang yang kita kenal. Tapi yang ketujuh itu adalah agape, kasih kepada semua orang, tidak pandang bulu. Apakah dia kita kenal atau tidak, dia menyenangi kita atau tidak, dia musuh atau tidak. Kita mengasihi. Nah itu kita akan sempurna dikatakan.
Dan kita akan menyongsong kerajaan Allah itu dengan pintu yang terbuka lebar. Jadi sama, firman Tuhan ini sama, tidak beda, cuma versinya aja cara penyampaiannya. Lalu Yesus pernah berkata kepada seorang muda, bukan? Yang dia datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa selamat? Tuhan sudah katakan begini. Lalu dia bilang, semua sudah aku lakukan. Oke, bagus. Tapi kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ini agape, nggak gampang ya. Kalau kita dengar murid-murid aja, siapa yang bisa masuk surga Tuhan? Tapi Tuhan berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah kasih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan ini dibawa kepada kesempurnaan. Dan kita tahu ini tidak mudah. Kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri tidak mudah. Dan tidak mungkin. Kecuali Roh Kudus menjamah hidup kita. Menerangkan kasih itu dalam hati kita. Menjamah kita kembali. Hati kita dipenuhi dengan kasih Allah. Baru kita bisa melakukan. Sebelum saya menutup khotbah ini, saya akan mengajak saudara melihat satu kisah pada waktu kebangkitan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Petrus. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya punya arti yang mendalam. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan di sini Tuhan memakai kata agape. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia menjawab dengan kata filio. Kemudian kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Masih tetap agape. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan, kalau tadi Yesus memakai kata agape, yang ketiga ini Yesus memakai kata filio. Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Satu tanya jawab yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mengapa Tuhan Yesus secara khusus mendatangi Simon Petrus? Karena dia tahu keadaan Simon Petrus waktu itu. Simon Petrus sedang down. Dia kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan Tuhan mau memulihkan Simon. Dan dia memberikan pertanyaan ini 3 kali dia bertanya. Simon 3 kali menjawab dengan kata yang sama, yaitu filio. Apa artinya ini saudara? Artinya itu Simon ini dia jujur. Peristiwa penyangkalan Simon Petrus kepada Yesus itu membuat dia benar-benar tahu diri. Siapa dirinya. Tadinya dia merasa hebat. Tadinya apa-apa dia merasa saya nomor 1. Tapi ketika dia menyangkal Yesus, saat itulah dia tahu siapa dia. Oleh sebab itu dia tidak berani lagi berkata-kata yang melebihi keadaannya. Dia cuma ngomong, Tuhan aku filio. Simon jujur. Dia jujur bahwa dia tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan cara agape itu. Dia cuma bisa bilang, aku filio, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi paling kekuatanku cuma sampai di filio. Dan kita bersyukur ternyata Tuhan Yesus itu tahu keterbatasan Simon Petrus. Pada kali yang ketiga Tuhan turunkan dari agape kepada filio. Dia juga bertanya, Simon, apakah engkau filio kepadaku? Dan Simon tidak bisa menjawab lagi. Dia hanya berkata, Tuhan engkau tahu isi hatiku. Nah saudara-saudara, Tuhan juga tahu kekuatan kita, ketidakmampuan kita. Bahwa kita hanya mampu sebatas filio, tapi Tuhan ingin mengangkat kita saudara. Karena Tuhan ingin menyempurnakan saudara dan saya. Dia ingin mengangkat kasih kita. Bukan cuma filio, tapi terus bertumbuh menjadi kasih agape. Bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Sebab itu Tuhan datang kepada Simon. Dia ingin memulihkan Simon. Menyempurnakan kasihnya. Dan apakah Simon disempurnakan? Apakah kasih daripada Petrus meningkat? Coba kita lihat 2 ayat yang berikut ini. Maka saudara kita bisa menyimpulkan apakah pada akhirnya sungguh-sungguh Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca ayat yang pertama ini. 1 Petrus 1 ayat 22 tulisan Petrus. Karena kamu telah menyucikan dirimu
oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya yakin dari tulisan Petrus ini, dia sudah alami bagaimana kasihnya ditingkatkan oleh Tuhan Yesus. Dari kasih persaudaraan, kasih pertemanan, kasih antara murid dan guru, sekarang meningkat menjadi kasih agape. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa siapa yang ditutupi sini? Dosa yang dikasihi atau dosa yang mengasihi? Menurut saya dua-duanya. Jika kita mengasihi seseorang dengan kasih agape, dosa orang itu ditutupi, dosa kita juga ditutupi oleh Tuhan. So itu mari saudara, saya rindu kiranya kasih Allah kembali dicurahkan dalam hati kita, sehingga kita juga bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih agape itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.